di media itu sangat banyak sekali pekerja yang berasal dari perempuan. Dan di Metro TV khususnya sebagai contoh saya itu ada beberapa program yang memang sudah saya perhatikan itu rata-rata news anchor dan presenternya itu perempuan. Dan salah satu kasus yang semakin menguatkan saya untuk meneliti tentang ini, tentang komodifikasi ini adalah pada tahun 2006 salah seorang news anchor Metro TV bernama Sandrina Malakiano, dia mengundurkan diri. Dia dipecat maksud saya karena dia memutuskan untuk berjilbab. Ini semakin menggelitik saya untuk melihat kenapa Metro TV tidak bisa mentolerir bagi para news anchor yang berjilbab, atau mereka punya standar khusus bahwa tidak harus berjilbab, mungkin rok mini dan segala macam. Ini latar belakang dari penelitian saya. Bagaimana? Selanjutnya rumuskan masalah. Jadi saya ingin melihat bagaimana sih bentuk-bentuk komodifikasi yang terjadi di media Metro TV ini. Kenapa saya mengambil periode Juli? Karena periode Juli bagi saya waktu itu mungkin saya agak tertarik dengan waktu itu lagi masa-masa peralihan Idul Fitri dan memasuki masa transisi dari Idul Fitri ke hari-hari biasanya. Jadi teman-teman mungkin memperhatikan ketika masa-masa Idul Fitri itu masa Ramadan itu rata-rata televisi news anchor atau presenter itu kebanyakan ada yang berjilbab, ada yang pakaiannya lebih disopankan sebenarnya. Jadi masa-masa seperti ini bagi saya seksi untuk dijadikan sebagai sasaran dari penelitian. Nah, yang menjadi fokus penelitian saya ada 5 program dari Metro TV. Yang pertama adalah yang saya ingin lihat adalah news anchor-nya. Jadi kalau news anchor itu di program berita, kalau presenter itu di program non berita. Jadi kalau news anchor itu di program Prime Time News edisi 19 Juli 2015 dengan news anchor bernama Putri Ayu Ningtyas, itu yang paling sebelah kiri, dan presenter perempuan di program Trending Topic edisi 23 Juli 2015 dengan presenternya Andini Effendi, dan presenter perempuan di program Mata Najwa edisi 29 Juli 2015 dengan presenternya si Najwa Shihab, dan maksud saya Najwa Shihab, dan untuk selanjutnya program Realitas, atau ini salah satu program berita investigasi edisi 23 Juli 2015 dengan presenternya saya lupa namanya. Selanjutnya ada lagi dari Otoblis dengan presenter edisi 1 Juli 2015 dengan presenter bernama Desi. Manfaat penelitian tentu kita mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau teoritis itu adalah pastinya pengembangan dari teori secara akademis, di mana di sini saya teori komodifikasi, saya berharap kedepannya akan ada pengembangan mengenai penelitian-penelitian mengenai komodifikasi, karena saya sendiri memperhatikan bahwa ketika saya memutuskan mengambil judul komodifikasi ini di ilmu komunikasi sendiri belum pernah dilakukan, dan saya tidak memiliki referensi yang berasal dari Universitas Maliku Saleh. Malah yang melakukan itu kebanyakan dari UNPAD, dari UI, dan dari UGM. Jadi ini bisa menjadi penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, kita mengetahui bagaimana gambaran proses komodifikasi, dan itu memunculkan sifat kritis dari komodifikasi, jenis komodifikasi pekerja dan lain-lainnya. Penelitian terdahulu. Penelitian yang saya lakukan ini bukan yang pertama kali, tapi sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Salah satunya yang saya mau ambil adalah penelitian yang dilakukan yang hampir sama dengan punya saya. Di sini sudah menjabarkan perbedaan dengan saya. Yang hampir sama dengan saya adalah penelitian yang dilakukan oleh Haifa Anis. Dia dengan judul penelitiannya komodifikasi kemiskinan dalam acara Orang Pinggiran di Trans TV. Dia menggunakan analisis semiotika John Fish. Ini saya angkat sama dengan penelitian saya karena kami sama-sama menggunakan model analisis semiotika John Fish dengan 3 instrumen, yaitu realitas, representasi, dan ideologi. Dan sama-sama penelitian kualitatif, dan sama-sama ingin melihat bagaimana bentuk komodifikasi. Mungkin dia lebih fokus kepada komodifikasi konten. Karena adalah konten kemiskinannya. The process of transforming used values into exchange values. Jadi komodifikasi adalah proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar. Apa yang dimaksud dengan nilai guna? Saya mendefinisikan bahwa, bukan definisi saya, tapi saya mengambil kesimpulan dari banyak definisi bahwa nilai guna itu adalah sebenarnya, misalnya bisa kita bilang itu adalah potensi. Misalnya perempuan, dia cantik, dia cerdas, itu adalah nilai guna dia. Sedangkan ditransformasi menjadi nilai tukar, artinya dia cantik, dia cerdas, dia bisa dijual, dan tanda petik dia bisa dijual, ditampilkan di media massa, disorot oleh kamera, dan menghasilkan keuntungan bagi media. Itu yang dimaksud dengan nilai guna menjadi nilai tukar. Selanjutnya adalah komodifikasi. Komodifikasi ini sendiri dibagi kepada 3.
Ada komodifikasi pekerja atau commodification of labor, komodifikasi isi atau commodification of content, dan komodifikasi audience atau komodifikasi halayak. Nah, yang menjadi fokus saya di sini bukan audience dan bukan isi atau konten, tapi adalah komodifikasi pekerja. Karena saya ingin melihat pekerjanya, bukan saya ingin melihat isi dari tayangan, bukan mau melihat materi tayangan, tapi mau melihat orang-orang yang bekerja dalam tayangan tersebut. Selanjutnya, komodifikasi pekerja. Komodifikasi pekerja ini itu dibagi kepada dua. Jadi mobilitas ini bisa kita simpulkan, misalnya satu wartawan dia bisa bekerja jadi jurnalis online, jurnalis televisi, bisa juga terkadang jadi orang-orang di bagian manajemen. Begitu itu yang dimaksud dengan fleksibilitas. Jadi dia ingin membentuk pekerjanya itu multitasking, menguasai banyak hal. Dan selanjutnya adalah performance. Bagaimana perempuan-perempuan itu disorot penampilannya. Melihat semiotika versi John Fish ini, karena dari semiotika yang saya baca itu ada punya Roland Barthes, dia yang lebih fokus kepada mitos, denotasi, konotasi. Ada punya Charles Sanders Peirce, dia lebih fokus kepada triangle meaning. Ada punya Ferdinand de Saussure. Jadi ada banyak sekali model-model semiotika, dan itu tidak relevan dengan penelitian saya. Yang paling relevan adalah John Fish, karena dia khusus ingin membongkar praktik, ingin membongkar kode-kode televisi, di mana dia melihat melalui representasinya, dia melihat realitasnya, dan dia melihat ideologinya. Selanjutnya, dikata wan artinya dinafsui, empu itu artinya perempuan, artinya dihargai. Jadi kalau bahasa Inggris, perempuan adalah who is being wanted, seseorang yang diingini. Nah, wan dan empu ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kenapa sekarang terjadi pergeseran? Ketika menyebut wanita rasanya itu sangat kasar. Karena kalau kita merujuk ke Sanskerta itu artinya dinafsui. Ketika kita melihat versi dengan memberikan eufemisme atau pemanis, kita menyebut perempuan itu dianggap jauh lebih sopan daripada menyebut wanita. Bagaimana perempuan di media? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika perempuan digambarkan di media. Yang pertama adalah seperti kebanyakan kontes-kontes kecantikan yang kita lihat, yang ditonjolkan adalah beauty, behavior, dan brain. Jadi kecantikan, sikap, dan ini kita jelaskan melalui kode semiotika versi John Fish. Jadi komunikasi itu ada beberapa kata kunci dari komunikasi, yaitu use value, extreme value, komunikasi pekerja, produksi, dan distribusi. Dihubungkan dengan semiotika. Dia melihat realitas, benarkah ada use value di situ, ya? Lihat realitas, lihat representasi, dan lihat ideologinya. Nah, saya menambah beberapa sedikit pemahaman mengenai program acara TV. Menurut si Morrison tahun 2008, program acara TV itu dibagi tiga, itu ada informasi, ada hiburan, ada entertainment. Dan pembawa acara TV, mungkin kita seringkali terjebak dalam istilah-istilah presenter, host, segala macam. Tapi sebenarnya itu beda. Apa yang disebut news anchor beda, news reader beda, newscaster beda, presenter beda, host beda. News anchor itu adalah tingkatan tertinggi, di mana dia sudah pernah berpengalaman jadi jurnalis, dia sudah bisa menulis berita, dia sudah bisa meliput berita, dan dia sudah bisa menjadi orang-orang yang dipercayakan untuk mengedit berita atau orang-orang di balik bangku redaksi. Jadi tingkatannya news anchor itu yang paling tinggi. Misal Najwa Shihab, Rita Laura, dan beberapa news anchor profesional di Metro TV itu sudah tergolong news anchor. Jadi bukan lagi kalau news reader dia hanya sebatas membaca berita, misalnya kayak di Sekilas Info, yang memang mereka tidak terlibat dalam pembuatan berita. Ibaratnya jurnalis lain yang meliput, tapi dia tinggal baca doang. Jadi itu news reader dan newscaster. Ada beberapa lagi yang apa namanya yang sering disebut-sebut saya sejawat sama penolakan Mbak Freddy, dan juga yang hadir hari ini yang saya banggakan, Anda juga sebagai presenter hari ini. Presenter bukan dalam dalam lingkup media, tapi presenter yang mempresentasikan proposal penelitiannya yang saya banggakan. Seperti kata Pak Kamarudin, presentasinya bagus, terlihat sangat menguasai, dan ini jarang sekali tampak pada seminar-seminar sebelumnya. Luar biasa. Sudah seminar belum? Jarang sekali yang tampak menguasai. Banyak kan? Sekitar 90% bisa saya bilang itu semuanya baca. Nah, presentasinya itu tidak menguasai, tidak dikuasai materinya. Kemudian ketika muncul pertanyaan juga harus buka-buka. Jadi tidak terlalu dipahami
materi proposal penelitiannya itu apa. Oke, Nanda, ini menarik sekali videonya, komunikasi perempuan di media. Sudah banyak penelitian semacam ini dan memang sebaiknya penelitian lain yang dijadikan rujukan ya, karena itu waktu itu masih awal pembuka. Kemudian juga Nanda di judul saya mau koreksi sedikit yang betul JHON atau JOHN. Oh iya. Mana itu betul? Sebenarnya ini sih terbalik ya. Saya juga baru tahu kemarin. Jadi yang betul itu adalah apa? Nah, ini beneran. Tadi begini. Nah, jadi yang beneran gini sebenarnya. Tulisnya itu JOHN, Iya. konsisten di dalam, karena di dalam dimasukkan. Apalagi kalau misalnya kesalahan itu terletak di awal, jadi di halaman rumah itu udah diperlihatkan kesalahan, orang mungkin juga akan belum apa-apa sudah stereotype duluan ya, ini pasti sembarangan gitu, karena tidak sesuai di dalam. Langsung saja, Nanda. Saya ingin bertanya tentang rumusan masalah, ya. Bagaimana komodifikasi perempuan dalam program acara di Metro TV periode 2015? Apa yang mendasari Anda sebagai calon peneliti untuk membuat rumusan masalah seperti ini? Baik, terima kasih pada penilaian saya Bu Ade. Rumusan masalah saya bagaimana komodifikasi perempuan dalam program acara Metro TV periode Juli 2015. Awalnya saya berbincang berdiskusi dengan pembimbing saya Pak Kalmar dan juga Bu Harina. Awalnya saya pertanyaan saya itu mengapa, bukan bagaimana. Jadi saya dinasehatkan oleh Bu Harina bahwa mengapa itu nanti cenderung orang akan berpikir kalau mengapa saya ingin tahu alasan kenapa dalam Metro TV media tersebut gitu, dan yang termasuk dalam struktur media tersebut. Jadi itu cuma akan kalau kalau diolah nanti datanya itu cuma akan memperibet saya sendiri. Jadi dan datanya juga harus betul-betul konflik, harus valid. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah mengapa, jawabannya alasan-alasan, itu betul-betul alasan yang diperoleh dari mereka langsung. Betul-betul penjabaran diperoleh dari mereka langsung. Sedangkan saya tidak punya kemampuan ke situ. Akhirnya saya mengambil bagaimana. Bagaimana ini cuma terfokus kepada saya ingin melihat bagaimana sih komodifikasinya berdasarkan yang dibilang oleh Vincent Mosco. Bagaimana sih perempuan digambarkan. Terus ketika saya ingin melihat itu, saya nggak bisa lihat dengan kasat mata. Saya harus punya alat untuk melihat itu. Dan saya menggunakan semiotika. Karena semiotika kan ilmu mengenai pertandaan. Jadi kita melihat, membaca tanda, dan kita bisa menarik kesimpulan dari hasil telaah melalui semiotika. Ini ada terjemahannya itu adalah teks ya. Iya. Teks dari Metro TV. Iya. Apa yang digambarkan oleh Metro TV. Tapi kita lihat ke halaman 32. Buka sumber data. Nah, sumber data di sini data primer ada dicantumkan. Sumber data pertama di lapangan sumber penelitian dan observasi langsung ada objek tempat penulis melakukan penelitian dan wawancara tidak terlibat secara langsung. Nah, ini siapa yang akan diwawancara? Sementara tadi katanya news anchor-nya, produsernya, semuanya itu tidak dijadikan narasumber. Sebenarnya ini di sumber data ini saya cuma hanya ingin menjelaskan apa itu data primer, apa itu data sekunder. Sedangkan di data primer kan saya cuma memberi penjelasan bahwa data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lapangan, wawancara langsung segala macam. Itu hanya sekedar definisi, tidak saya lakukan. Sedangkan data sekunder di sini baru data yang saya lakukan gitu. Dalam artian di sini hanya sekedar